Dari jalan menuju ke gudang nih, hawa udah benar-benar nggak enak. Bulu yang merinding lah, segala macam nggak enak lah. Pokoknya hawa itu udah terasa beda. Begitu saya nengok ke belakang, di atas garpu forklift tuh udah ada pocongnya. Terus saya nanya nih bang sama teman saya. Teman saya kan saya kesurupan. Saya tanya, wah kesurupan gimana bang? Apa yang gue lakuin pas kesurupan? Ya lu udah bener-bener kayak pocong. Berdiri dipegangin malah loncat-loncat. Gila. Jadi kayaknya masuk itu pocong ke badan saya tuh bang. Jadi Bang Bobi lompat-lompat begitu? Iya kata teman saya, lu bener-bener lompat-lompat Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horornya, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beliau dulu pernah kerja salah satu pabrik yang ada di Jakarta Timur, yaitu pabriknya pabrik tembaga. Dan saat kerja beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding pastinya. Oke, langsung kita kenalan siapa narasumber kita kali ini. Halo Bang. Siapa namanya nih Bang? Nama saya Bobi bang. Bang Bobi. Tinggal di mana Bang Bobi? Saya tinggal di Tangerang bang. Oh Tangerang. Lumayan jauh ya Bang ya. Lumayan sih. Kita terima kasih ya Bang Bobi ya nyempetin waktunya. Siap, Bang. Ini kejadian tahun berapa nih Bang? Kejadiannya sekitar tahun 2016 bang. 2016. Oke. Dan sekarang masih kerja di pabrik itu Bang? Sekarang sih udah enggak sih bang. Terakhir sekitar tahun 2019 lah. 19 ya. Berarti udah hampir 3 tahun kerja. 3 tahun. Tapi kalau diinget-inget cerita itu memang masih merinding. Merinding pokoknya sob. Oke, siap, tahan dulu Bang Bobi ya. Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Yang lagi di kamar, jangan lupa tuh lampunya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Bobi, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, waktu saya masih kerja di pabrik tembaga itu yang di daerah Jakarta Timur bang. Seminggu 2 minggu pertama tuh memang nggak ada ngerasain apa-apa. Tapi hanya cerita-cerita dari senior-senior itu seringlah saya dengar gitu. Kayak banyak penampakan, suara. Tapi memang saya yang posisinya itu kalau kata orang iga jarang ya. Iga jarang tuh memang nggak boleh di tempat yang baru terus sedikit horor kayak gitu atau angker. Nah itu saya cepet tuh entah itu nangkep penampakan atau mendengar suara-suara itu pasti dalam waktu dekat akan terjadi gitu. Sering kesurupan atau gimana? Kalau dulu ya waktu masih terakhir itu sebelum kerja di pabrik itu SMA tuh. Setelah lulus SMA tuh sering sih. Waktu seminggu 2 minggu pertama itu kan nggak ada yang dirasain lah, baru mendengar cerita aja dari senior-senior. Karena pun itu masih saya shift 1. Nah jadi di pabrik saya itu bang ada 3 shift. Jadi shift pagi itu dari pagi sampai sore biasanya, sampai jam 5 sore lah. Nah shift 2 itu dari sore sampai ketemu malam. Nah shift 3-nya dari jam 11 malam sampai jam setengah 8 pagi lah, sekitar jam segitu. Jadi di awal-awal ini saya hanya kebagian shift 1 aja, karena mungkin masih baru, masih percobaan kan, nggak dikasih shift malam, akhirnya masuk di shift pagi. Itu karyawan ada berapa Bang kira-kira? Karyawannya sih, kalau saya kan beberapa divisi unit tuh Bang. Kalau divisi unit saya itu kalau pagi memang lumayan banyak operatornya. Karena saya juga sebagai operator, salah satu operator bang. Sekitar 16 mah ada sampai 20 kalau shift pagi. Kalau shift 2 itu bisa separohnya lah, sekitar 10 orang atau 8 orang. Nah kalau shift 3 ini paling cuma ber-6 atau ber-7. Itu nggak lebih dari 7 sih biasanya. Selama 1 bulan saya dikasih shift pagi terus dong, karena saya masih baru kan. Masuk bulan kedua, turun jadwal, saya di shift 3 langsung.
Akhirnya saya sharing-sharing sama senior apa sih yang harus dilakuin di shift 3 selain pekerjaan rutin kayak gitu kan. Itu pabriknya tembaga, jadi daur ulang kabel. Jadi tembaganya itu dikeluarin, prosesnya itu baru didaur ulang untuk jadi tembaga ulang lagi sih. Jadi didaur ulang jadi kabel-kabel bekas yang nggak kepake. Kalau di shift 3 itu ya bang, itu paling hanya 3 mesin yang jalan. Ada 1 mesin yang hanya kerja 1 orang, 1 mesin yang kerja 4 orang, dan 1 lagi mesin yang kerja 2 orang. Jadi hanya 7 orang paling banyak. Kalau di antara salah satunya ada yang nggak masuk, ya udah berarti berkurang personilnya. Paling banyak sih hanya 7 orang. Setelah tahu saya dapat shift 3, saya tanya sharing apa yang harus dilakukan selain pekerjaan. Memang awalnya terkesan menakut-nakuti sih bang dengan pengalaman mungkin yang dia punya sebelumnya kan. Tapi saya rasa kalau dengar cerita itu memang langsung merinding saya. Kalau Iga jarang itu bang. Kalau ceritanya itu beneran, itu saya benar-benar merinding banget. Oh, terasa ya? Iya, terasa banget, benar-benar merinding. Kalau yang memang nggak terlalu bener lah atau karangan lah, itu nggak terlalu berasa di saya gitu. Ya cerita pengalaman dia ngelihat sosok, ngedengar suara-suara, gangguan di saat kerja yang belum saya temukan di saat saya shift 1. Sama sekali nggak pernah saya temukan. Masuk jam 11, karena memang nggak terlalu jauh rumah saya dengan pabrik pada saat itu. Jadi saya PP nggak nginep di mes lah. Masuk jam 11 absen, jam 12 serah terima kerjaan sama yang shift 2. Masuk megang mesin langsung siapin bahan-bahan untuk kerja. Pada saat awal shift 3 itu aja udah ada beberapa yang saya rasain. Nyambung nih sama cerita yang senior saya kemarin-kemarin tuh bang. Jadi kayak bener kan ada gitu. Setelah 4 hari kerja nih bang, baru tuh terasa yang apa saya rasain. Jadi saya mulai kerja itu langsung megang mesin, namanya mesin cetak ulang tembaga tuh bang. Pada hari itu kalau nggak salah hari Kamis, tepat malam Jumat, karena hari keempat. Jadi mata saya ini bang, kayaknya ditarik gitu ngeliat ke atas terus. Ke atas mesin cetak tuh. Tapi saya masih bertahan sekitar setengah jam sampai 45 menit lah. Saya pikir masih ada kawan-kawan di sekitar yang kerja. Kalau dua mesin ini memang mereka sering istirahat di jam-jam setengah 2 atau setengah 3. Kebetulan itu jam setengah 3. Setelah 45 menit saya merasakan mata ingin melihat ke atas saja kan. Penasaran. Akhirnya saya lihat di atas ada apa sih. Begitu saya lihat ke atas ada kuntilanak merah bang. Lagi uncang-uncang kaki sambil matanya ketutupan rambut kayak gitu. Ada sekitar hitungan 5 detik masih nggak bergerak gitu, cuman uncang-uncang kaki aja istilahnya gitu, ngayun kaki. 5 detik saya ngeliat terbang dia ke atas, nembus atap. Saya pikir hilang bang, tapi saya masih tahan lah dengan gangguannya. Akhirnya saya coba nyari teman saya, ada lagi di tangga, jadi office-nya itu di divisi unit saya di atas. Di tangga itu dia duduk lagi bang, sambil nyisir tapi kayak orang nyisir gitu, betulin rambut. Nggak terlihat bang mukanya, jadi benar-benar ketutupan rambut. Suara nggak ada, hanya mainin rambut aja lah kayak orang nyisir kayak gitu. Ini awalnya saya takut tuh mau naik ke atas karena ngeliat ada dia kan, situasinya udah benar-benar mencekam lah. Terus saya nunduk, begitu saya ngeliat lagi sekejap lah, hilang, tapi nggak kelihatan lagi terbangnya. Akhirnya saya naik ke atas, lihat teman-teman saya masih pada tidur. Ini saya bangunin, saya ceritain kejadiannya. Mungkin ada satu senior di situ. Dia sih bilang, udah nggak aneh, gua mah di sini. Udah lu kerja aja, nggak usah usil. Enggak kok, saya bilang kan saya nggak usil. Ya pengen kenalan kali, kata dia begitu kan. Setelah itu saya tetap lanjut kerja bang. Masih saya beraniin lah, pede gitu. Tapi badan ini udah ngerasa nggak enak. Karena kalau kata orang kan Iga jarang itu kalau ngelihat sesuatu dampaknya langsung ke tubuh. Benar-benar hampir drop pada saat itu. Tapi tetap karena target belum dapat, tetap saya kerjain. Biasanya tuh saya sampai 3:30 menjelang subuh tuh baru istirahat. Karena mungkin target udah dapat atau kurang sedikit kayak gitu. Tiba-tiba mesin trouble. Mesin trouble akhirnya saya nyari tools dong, alat kunci-kunci buat betulin mesin. Karena hidroliknya itu yang benar-benar trouble. Jadi benar-benar nggak bisa kerja. Pas saya ke gudang, ada suara anak kecil tuh. Kayak lari, muterin gudang. Itu hampir 3:30 lah, mau 3:30 jam 3-an. Awalnya kayak bayangan aja di pojok-pojok. Jadi kayak lari dari sudut ke sudut, tapi nggak begitu jelas, hanya kayak sekelebatan aja. Akhirnya saya nyari tool, beberapa kunci saya ambil,
muter lagi tuh dia, kayak suara anak-anak kecil lari lagi. Pojok ke pojok, begitu saya nengok ada dia lagi nunduk juga. Lagi apa? Tapi di pojokan lagi nunduk. Lagi nunduk. Duduk, jadi kayak begini, kayak orang nangis lah, kayak anak kecil nangis, ngambek kayak gimana sih. Lanjut saya kan, udah bener-bener ngerasa diganggu tuh pada saat malam itu. Setelah kejadian itu, saya langsung laporan lagi ke atasan saya untuk bagaimana setelah kejadian ini nih. Akhirnya atasan saya menyerahkan ke security untuk pengizinan pulangnya. Setelah itu saya langsung lanjut ke pos security, cerita lagi masalah yang tadi. Akhirnya security ini mengizinkan pulang karena saya memang cerita badan saya ini udah benar-benar nggak enak. Kayaknya memang benar-benar nggak bisa lanjut. Akhirnya pada hari itu diperbolehkan pulang. Jam berapa itu Bang Bobby pulang? Udah sekitar 3:30 lewat lah, hampir jam 4. Besoknya setelah saya kerja lagi tuh normal, nggak ada apa-apa. Itu nggak ada penampakan lagi? Nggak ada, gangguan suara pun nggak ada. Sampai saya kelar shift 3 itu 1 minggu, tapi setelah 3 minggu kemudian kembali saya masuk shift 3. Dimasukin kembali shift 3. Sama seperti kemarin saya absen jam 11. Jam 11 malam saya absen, jam 12 tuker shift dengan shift 2 sambil repair kerjaan. Ada kejadian lagi, tapi pukul 1:30 Bang. Jadi saya mau ngambil bahan ini buat kerjaan di gudang. Dan memang barang-barang atau bahan-bahan produksi ini semua berat. Karena hitungannya udah tontonan lah. Jadi saya pakai forklift ke gudang. Teman-teman saya masih pada kerja. 6 orang teman saya itu. Karena satu shift 7 orang kan. 6 orang teman saya itu masih kerja. Itu siapa yang nyetir forklift? Saya sendiri. Oh, Abang. Saya sendiri nyetir forklift ngambil bahan di gudang. Ada sekitar 30 atau 50 meter lah dari divisi unit saya ke gudang untuk ngambil bahan produksi. Kan begitu saya ke gudang, lampu awalnya kedap-kedip Bang. Saya nggak mikir itu gangguan awalnya, mungkin korsleting atau segala macam. Tiba-tiba lampu itu jatuh samping garpu forklift. Bener-bener keadaan gelap. Pecahnya tuh lampu saya tahu. Suara lampu tuh pecah saya tahu. Refleks saya ngambil handphone, saya buka senter. Nah saya kagetnya kenapa teman-teman saya ini nggak denger gitu loh suara lampu. Tapi saya langsung ambil handphone, saya lihat sekitar gitu. Pakai senter handphone. Begitu saya lihat ke bawah, samping garpu forklift itu ternyata bukan lampu. Kepala Bang. Kepala? Kepala. Gila. Kepala hitam semua. Tapi botak, nggak ada rambutnya, bener-bener kepala. Jadi kayak gundurwo lah kayak gitu. Tapi hanya kepalanya aja. Nggak ada badannya. Akhirnya saya lari tuh, forklift saya tinggal di gudang. Lari saya samperin teman saya kan. Saya bilang sama teman saya, lu nggak pada ngedenger apa ada suara lampu jatuh, saya bilang kan. Harusnya sebesar itu lu denger biarpun lumayan jauh, tapi harusnya denger karena malam kan. Coba yuk lihat katanya. Penasaran nih si kawan saya ini. Kita tengok posisinya di gudang itu lampu nggak jatuh, lampu masih nyala, nggak ada pecahan lampu di samping garpu forklift. Normal semua? Normal semua, kayak nggak ada apa-apa. Padahal lampunya jatuh saya lihat, pecahnya saya denger, beling-belingnya itu kemana-mana saya sempet ngeliat gitu. Pas pada saat lampu itu pecah, pas kesana lampu masih menggantung, utuh, nyala, nggak mati. Teman saya nggak percaya dengan cerita saya akhirnya kan. Benar-benar tuh pada saat malam itu di minggu ketiga setelah kejadian yang pertama itu. Nah setelah kejadian itu saya lanjut kerja lagi nih Bang. Meskipun kata senior saya masih banyak cerita ini itu tentang horor di lokasi ini, tapi saya tetap ngelawan. Saya tetap yakin nih, kalau saya kuat pada malam ini nggak mau tumbang lagi seperti sebelumnya. Saya tetap masih ngelakuin kerja lagi. Datang setelah azan subuh. Sebenarnya udah mau pagi nih Bang, yang saya heran. 5:30 pagi. Jadi udah selesai semua kerjaan, udah tinggal nambahin target. Teman-teman juga lagi pada ngerokok, ngopi, segala macam kan. Saya di atas sama teman saya, namanya Budi. Oke. Berdua. Awalnya lagi ngomongin tentang sepak bola tuh. Lagi ngobrol, tiba-tiba saya kebelet. Saya bilang, Bud, gua ke WC dulu ya. Saya bilang gitu, gua mau kencing. Saya bilang gitu kan. Ya udah, sono gi, kata dia. Dan di office itu Bang, hanya ada satu pintu untuk keluar masuk. Nggak ada pintu lain, jendela pun nggak bisa dibuka. Nggak ada akses lewat jendela, segala macam. Pintu hanya satu. Saya turun dari office itu ke tangga. Karena lokasi toilet untuk operator ini nggak boleh di kantor. Harus ada di tempat produksi, tapi benar-benar di pojok. Dan saya jalan ke sini nggak ada perasaan apa-apa karena saya masih melawan, yakin gitu hari ini kuat.
Dan itu juga udah 5:30, udah ada terang-terangnya lah bang sedikit. Gitu. Matahari pagi. Iya. Begitu saya masuk buka pintu kamar mandi tuh, memang kan nggak langsung toilet, jadi ada kayak tempat buat buang air kecilnya, ada kamar-kamar toiletnya, nggak langsung toilet lah gitu. Begitu saya buka, ketutup nih satu WC nih. Ada 2 memang WC. Satu memang rusak, pintu posisi terbuka, klosetnya ditutupin pakai ember karena rusak. WC satunya tertutup. Padahal saya lihat teman-teman saya pas saya mau ke WC tadi, ke toilet tadi, masih pada ngerokok, masih pada ngopi, nggak kurang 1 orang pun. Masih sempat saya tegur, terus saya ketok-ketok lah, penasaran, takutnya OB udah dateng. Tapi setahu saya OB datang jam 6, nggak 5:30, tapi mungkin lebih cepat pada saat hari ini. Saya ketok-ketok nggak ada suara bang, nggak ada suara. Dan saya nungguin tuh di depan lagi keluar. Begitu mendengar pintu kebuka, saya masuk lagi kan. Nggak taunya teman saya si Budi itu udah keluar dari WC. Padahal saya tinggal di atas. Ngobrol biasa normal. Nggak ada istilahnya di atas itu, saya mikir itu bukan si Budi. Saya mikirnya malah bukan si Budi itu di WC. Karena bagaimana si Budi bisa turun dari atas. Sedangkan saya tinggal dia terakhir di atas. Dan pas si Budi ini keluar, karena posisinya memang saya benar-benar kebelet Bang. Saat itu bukan air kecil, air besar memang yang mau saya buang kan. Benar-benar awalnya saya kayak orang linglung. Jadi nggak ingat dulu nih si Budi ada di atas. Saya bilang, cepetan sih lu Bud, saya bilang kan. Gue udah mau masuk nih. Begitu pas posisi lagi BAB memang langsung kepikiran tuh Bang. Tadi si Budi ya. Perasaan tadi gue tinggal di kantor. Masa si Budi sih? Karena yang punya badan bener begeng kurus, orangnya begeng kurus Bang. Itu ya bener si Budi doang. Ya nggak mungkin mukanya ada yang mirip saya bilang kan. Karena yang lain udah tua-tua semua. Akhirnya saya cepet-cepet tuh selesain urusan saya di WC. Saya naik ke atas. Ada si Budi di atas. Hah? Ada? Masih ada Bang di atas. Terus saya tanya dong, Bud, lu dari WC tadi? Saya bilang gitu. Enggak Bar. Kan lu tadi ngomong lu mau ke WC. Kenapa jadi lu nuduh gua di WC? Bener Bud. Bener masa ya gua bohong, orang lu keluar aja gua ngeliat kata dia. Tadi lu keluar dari WC Bud. Sebelum gua masuk itu pintu kunci. Gua ketok-ketok memang nggak ada suaranya. Saking gua kebeletnya gua nggak ngeh kalau itu lu. Pas gua di dalam WC baru gua mikir itu lu Bud. Enggak, orang gua di sini aja dari tadi. Tapi memang kalau seinget-inget muka pas saat amprokan itu Bang, papasan, memang terlihat pucat, nunduk aja nih. Saya awalnya nggak yakin karena udah 5:30 gitu. Iya, udah pagi. Iya. Ya, di situ saya masih tetap yakin Bang. Saya press terus si Budi, saya tanya, bener nggak lu Bud, lu tadi dari WC? Lu dari WC kan? Terus si Budi bilang, enggak beneran, gua nggak dari WC, gua masih di sini dari tadi. Lu doang yang turun kata si Budi. Akhirnya saya bilang, ada setan yang miripin lu kayaknya Bud. Nah si Budi tahu duluan sebelum saya. Bahwa memang di pabrik itu Bang ada istilahnya setan kembar. Jadi si Budi pun langsung cerita pengalamannya. Waktu nggak satu shift sama saya, sama di shift 3 juga. Minggu lalu juga gue shift 3 Bar. Memang di tempat pabrik saya ini biasanya Jepang kontrol dadakan Pak. Karena pabrik saya punya orang Jepang nih. Tapi nggak pernah biasanya kontrol tuh di shift 3. Paling malam di shift 2 jam 9. Gue lagi kerja di mesin hidrolik, di mesin press. Di Jepang nunduk aja. Padahal gue nggak pakai topi. Karena kalau nggak pakai alat safety, Jepang itu pasti langsung negur Pak. Minimal foto. Nah ini dia nggak nunduk aja Pak. Nembus tembok. Bener dong Bud berarti. Tadi bukan elu dong. Setelah itu saya nggak terlalu mikirin lah. Karena udah ketemu. Ternyata itu bukan si Budi. Si Budi pun udah cerita tentang pengalamannya. Tentang istilahnya setan kembar. Nah selesai lah shift itu. Pulang saya. Sampai saya ngomong sama pimpinan saya yang biasa ngatur jadwal. Dalam sebulan jangan masukin saya dulu ke shift 3. Kayaknya saya nggak kuat. Takutnya saya mundur, saya bilang gitu. Akhirnya diizinin tuh, 1 bulan tuh nggak ada shift 3 saya. Shift berapa tuh? Shift 1. Oh, shift 1. Tapi shift 1 itu ada jadwal piket. Jam 6 pagi bareng sama OB. 1 hari 1 karyawan. Saya kebagian piket pagi. OB nggak masuk. Waktu itu hari Selasa. Pagi jam 6 kurang. Berarti abang itu masuk lebih awal gitu maksudnya? Lebih awal. Kalau piket itu lebih awal bantuin OB. Normalnya jam 7 atau setengah 8.
paling lambat. Iya. Saya jam 6 tuh saya harus udah sampai lah di pabrik. Biasanya kalau OB nggak masuk, itu ditambah 1 orang lagi. Kalau OB-nya nggak dadakan, nggak masuknya. Karena dadakan, akhirnya saya kerja sendiri nih, piket sendiri. Biasa bersihin mesin, cuci forklift, bersih-bersih lah gudang. 2 forklift udah saya cuci bang. Awalnya ada di depan pintu produksi nih. Saya geser ke pojok. Saya nyapuin kantor, office, bagian kantor, ruang manajer, segala macam lah pimpinan. Begitu saya turun itu forklift balik lagi ke pintu produksi. Saya nggak ngedenger suara mesin nyala. Nggak mungkin forklift itu didorong mindahinnya. Karena mesin forklift itu kalau nyala pasti berisik. Itu kagak ada suara sama sekali? Kagak ada sama sekali suara. Dan antar divisi unit itu nggak dempetan. Masing-masing wilayahnya tuh berjauhan. Dipisahin sama 6 gudang biasanya. Baru divisi unit lain kayak gitu. Itu benar-benar tuh bang. Saya nggak ngedenger suara forklift tuh nyala. Tiba-tiba ada di depan pintu produksi. Kaget saya awalnya. Siapa yang mindahin ya? Penasaran saya. Tapi saya pindahin lagi. Karena biar cepet kerja kan. Udah datang kawan saya 1. Saya masih balik lagi ke office. Itu udah sekitar hampir jam 7 tuh bang. Sendirian lu? Iya. Pas Saban nggak masuk, saya bilang gitu. Oh yaudah, katanya gue mau ke belakang dulu. Belakang dia, saya masih nyapu di office bang. Nggak lama balik lagi nih orang. Forklift udah dicuci katanya. Udah taruh belakang dua-duanya. Di belakang mana? Dia bilang gitu. Tempat parkir forklift. Itu dua-duanya masih di depan pintu produksi. Dua-duanya. Nggak lama orang itu juga istilahnya nyamperin forkliftnya itu. Kalaupun memang dia yang mindahin, nggak secepat itu. Ah, masa sih bang? Sini kata dia kan. Karena saya ikut dia tuh turun ke depan pintu produksi. Bener bang. Setelah mau produksi, udah beberapa orang udah datang ramai. Memang belum banyak yang ke belakang. Orang office ke belakang. Biasanya ngontrol tuh checklist kerjaan orang-orang piket. Saya kan dipanggil sama si ibu kan akhirnya. Yang checklist pekerjaan gitu. Bobby katanya kan. Akhirnya saya samperin tuh. Enggak kamu taruh sana katanya. Udah 2 kali loh bu. Tadi awalnya 1, saya bilang yang kecil doang. Terus kedua ini dua-duanya di sini. Sampai saya sama Asep pindahin dua-duanya ke belakang. Tanya Asep kalau nggak percaya, saya bilang. Yang bener kamu. Ngapain saya bohong bu? Asep juga tahu, makanya saya bilang panggil Asep. Udahlah, nggak usah. Pindahin lagi belakang. Nah, ternyata si anak kecil yang di gudang itu ada di belakang forklift. Kayak lagi ngemutin jari kayak gitu. Saya ngeliat bang. Itu asli, nggak cuma bayangan saat itu. Tapi karena saya ngerasa kalau yang kecil nih nggak terlalu takut lah bang, meskipun ini gak jarang kan. Cuman berbisik aja dalam hati. Sialan gangguin kerjaan gua nih. Nah, setelah saya ngobrol sama ibu pimpinan saya tadi yang ngeceklistin pekerjaan saya, ini saya balik lagi kerja, langsung mulai kerja. Tapi hati masih penasaran nih bang. Siapa yang mindahin nih forklift nih? Benar-benar hari itu kerja dihantui rasa penasaran tuh sama forklift. Akhirnya pas sebelum jam pulang saya temuin security dulu. Saya tanya sama security, bang, lu tahu nggak bang? Tadi yang mindahin forklift itu siapa ya di divisi unit ekologi? Nggak ada, masa iya ada yang pindahin? Capek kali lu. Enggak bang, orang gua baru datang masih pagi. Nggak ada, mana bisa forklift pindah sendiri, didorong orang pun nggak bisa. Bang beneran, masih gue bohong, orang Asep aja ngalamin. Kalau nggak percaya saya panggil Asep nih. Akhirnya kata security, udah nggak usah dibahas. Tahun lalu juga kejadian seperti itu. Oh pernah kejadian juga? Iya katanya. Tahun lalu juga pernah kejadian seperti itu. Udah lu diem aja. Silent aja. Tuh anak kecil tuh. Katanya. Oh gila ya. Jadi nyambung tuh bang sama anak kecil yang saya lihat. Iya. Setelah kejadian itu yang saya nanya security suruh saya keep silent atau diam dengan kejadian itu. Berlangsung seminggu, saya masih shift 1. Minggu depannya saya masih shift 1. Posisi pada saat itu hari Jumat. Sebelum sholat Jumat. Ada kejadian kecelakaan kerja di tempat saya, Bang. Kecelakaan kerja? Ya, karena keteledoran juga nih si karyawan. Ada bagian potong besi. Jadi udah diingetin sama orang-orang sebelum sholat Jumat. Bro, udah kerjanya. Udah mau sholat Jumat. Orang-orang udah pada rapi-rapi, udah pada selesai kerjanya. Nanggung bang, tinggal 10 besi lagi kata dia. Karena memang satu besi motongnya tuh bang. Tiba-tiba teriak nih si tukang potong besi ini. Kaget kan, orang udah sila semua di masjid. Udah lagi dengerin khotbah, tiba-tiba dia teriak.
Orang hampir satu masjid ngedatengin dia semua. Emang dekat masjid ya Bang? Nggak terlalu jauh dari workshop dia. Hanya sekitar 50 meteran lah. Nggak taunya 2 jari putus setengah. Karena mesin potong apa, gerinda kalau nggak salah, mesin potong. Jadi karena dia nggak pakai alat safety, dia pikir orang udah pada sibuk sholat segala macam, nggak ngontrol lagi dia kerja, potong tangannya. Aduh. Setengah. Terus kondisi gimana Bang pas kepotong? Pingsan atau sadar? Sadar, dia teriak-teriak Bang. Itu darah benar-benar ngucur. Pertama kali saya ngelihat jari kepotong itu. Tulang-tulangnya putih-putihnya di dalam tuh udah ketahuan. Udah kelihatan. Dibawa ke klinik alatnya kurang. Dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama perusahaan. Entah dijahit lah segala macam. Sampai 2 minggu nih orang ini nggak masuk. Terus dikasih ini Bang, dispensasi atau apa gitu? Dispensasi karena itu kan masuknya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja semuanya tanggungan perusahaan. Makanya dilarikannya ke rumah sakit yang kerjasama sama perusahaan. Sampai sembuh dan gaji dia pun selama dia sakit di rumah nggak dipotong. Oh, tetap dibayar ya. Iya, iya. Itu sih. Iya. Sampai kepotong 2 ya Bang? Iya Bang, 2 Bang. Setengah nih Bang. Iya, iya. Tahu udah setelahnya tuh nggak bisa makan pakai sumpit dia tuh. Oh iya, benar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Setelah kejadian yang kecelakaan kerja ini Bang, yang tangannya kepotong mesin tuh, sorenya termasuk saya sih sebenarnya. Untungnya saya udah nggak kerja nih, kalau masih kerja mungkin udah dicatat sama HRD nih. Iya, sekarang udah aman ya. Iya, aman Bang. Jadi sorenya ini menjelang pulang kerja, jadi yang masih muda-muda itu minum. Masukinnya lewat security, sama yang doyan minum juga. Minum tiba-tiba datang Jepang. Habis semua disidak, disetrap, Jepang ngomong cacu, kita nggak ngerti, kita nunduk aja. Pakai bahasa dia? Pakai bahasa dia, udah kita nunduk aja. Terus langsung dibawa kayak anak SMA disetrap Bang, langsung dibawa ke lapangan, termasuk security itu. Saking Jepang nggak ngerti mau ngomong apa, akhirnya manggil kepala bagian lain lah untuk ngomelin. Pada saat itu sampai di skor 2 minggu saya. 2 minggu? Gaji nggak dibayar. Oh. Kena SP2 langsung. Satu lagi ketahuan tindakan yang dilarang oleh perusahaan, saya harus keluar tanpa ada subsidi kontrak. Gila ya. Itu bisa kesidak begitu? Kalau Jepang sih memang kita nggak ada yang tahu Bang. Di perusahaan itu dia nggak pernah ngomong juga sama kepala bagian atau orang kantor kalau dia mau turun lapangan. Pokoknya dia datang bawa kamera kecil, bawa buku kecil. Karena setiap karyawan ada namanya di sini, dia langsung catat namanya, dia foto. Oh, kayak dadakan gitu ya? Iya, sidak. Pasti Jepang. Meskipun ada tim sidaknya. Setelah 2 bulan nih Bang, saya dapat jatah SIP 2. Jarang sebenarnya saya dapat jatah SIP 2 nih. Tiba-tiba nama saya ada di jadwal SIP 2 dengan mesin yang sama, mesin cetak. Saya datang absen jam 4:30, saya absen jam 5, serah terima kerjaan, persiapan. Biasanya kerja dulu tuh sebentar sampai mau maghrib. Hampir azan kumandang saya masih kerja. Karena ada barang hasilan kerja yang harus saya taruh ke gudang. Saya bawa pakai forklift lagi. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa. Forklift saya taruh di gudang, saya sholat maghrib dulu bareng kawan-kawan, gantian. Kawan-kawan mulai kerja, saya harus ngambil forklift. Ini di mana sholatnya Bang? Sholatnya di office. Oh di office? Ya, bukan di office divisi unit, nggak. Kalau maghrib itu di office. Selesai sholat maghrib tuh Bang, teman saya lanjut kerja. Saya harus ngambil forklift ke gudang. Ini saya jalan ke gudang kan Bang. Dari jalan menuju ke gudang nih, hawa udah benar-benar nggak enak. Bulu yang merinding lah, segala macem nggak enak lah. Pokoknya hawa itu udah terasa beda. Sampai saya lewatin dulu tuh forklift. Ada yang mau saya ambil. Begitu saya nengok ke belakang, di atas garpu forklift tuh udah ada pocongnya. Tapi ngebelakangin saya awalnya madepnya. Tapi saya masih tahan tuh. Saya masih tengetin. Ini pergi nggak nih kayak kuntilanak merah yang dulu saya temuin nih pada saat itu kan. Oh. Pergi nih. Dia nggak pergi langsung balik badan, tapi loncat balik badan. Gila serem. Mukanya itu udah benar-benar kayak korban kecelakaan, udah nggak jelas, udah nggak ada bentuknya. Nah di situ mulai bau pesing tuh. Tapi dia nggak pergi nih Bang. Saya juga mau lari, tapi benar-benar kayak orang kepantek. Nggak bisa apa-apa, jadi kayak tatap-tatapan nih sama si pocong. Dalam hati udah pengen ngejerit nih, minta tolong sama kawan. Tapi benar-benar nggak bisa. Kayak kekunci mulut itu. Udah benar-benar tatap-tatapan tuh Bang. Sampai bau pesing, ada hampir 1 menit saya itu tatap-tatapan. Terus barang yang saya pegang jatuh. Pas saya ambil, saya lihat lagi udah nggak ada. Tapi saya nggak lihat tuh
perginya kemana? Nggak ada. Terus itu saya bawa lagi forkliftnya kan ke gudang sebelahnya. Karena di situ gudang hasil produksi, di sebelahnya itu gudang bahan produksi. Mau ambil barang di bahan produksi itu. Forklift nggak nyala-nyala di starter bang. Bingung saya udah berapa kali starter nggak nyala-nyala. Saya cek solarnya ada. Tapi kok nggak nyala ya saya bilang. Kayaknya efek dari yang tadi nih. Ada sekitar 10 menit atau 15 menit itu. Saya kotak-katik sampai akhirnya bunyi. Nyala, mesinnya nyala. Tapi nyala, begitu saya masukin gigi mundur, itu nggak mundur, nggak bergerak. Pada saat suasana kejadian itu, benar-benar saya itu nggak ada kepikiran untuk lari atau apa. Benar-benar kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Benar-benar harus gua selesain dulu nih forklift nih. Entah rasa penasaran apa tiba-tiba rasa berani saya muncul ya. Ini harus gua selesain dulu forklift nih. Udah selesai nyala, nggak bisa mundur. Saya masukin gigi maju dia bang. Sampai mau mentok ke tembok gudang, maju. Pas saya mundurin lagi, nggak mundur. Nah, di situ saya langsung ngerasa panik tuh bang. Ditambah tadi masih pikiran pocong tadi kan, masih benar-benar kayak orang bingung. Tambah forklift nggak nyala, begitu nyala nggak bisa mundur, tapi maju bisa. Jadi selang berapa lama tuh bisa tuh bang, mundur. Pakai gigi mundur, saya mundurin. Bisa, lega tuh mulai awalnya. Tapi perasaan merinding nih masih nih. Tapi saya lupain karena harus saya selesain kerja nih. Pelan-pelan saya hilangin. Saya mau ambil barang produksi nih, bahan produksi. Itu pocong yang tadi saya lihat di garpu forklift. Udah ada di pojokan gudang. Jadi gudang itu bentuk kayak persegi panjang gitu. Dia di pojokan sebelah kiri. Tapi ngadep ke tembok. Nah, di situ saya kayak orang linglung bang. Benar-benar kayak orang nggak sadar. Setelah itu nggak ingat kejadian apa-apa. Ingat-ingat saya udah di office. Sadar saya udah di office. Posisi lagi tiduran. Pas begitu saya bangun kan, udah banyak tuh teman saya pada di sekeliling saya lah udah di office. Kok gue di sini ya? Itu masih ngomong sendiri nih bang. Sadar tapi belum full. Tapi udah inget nih kejadian sebelum. Tapi belum bincang sama kawan. Di sini ya, temen gue pada ngapain ya? Terus lama-lama saya bangun nih. Kawan lu udah sadar. Lu kenapa tadi tiduran di gudang? Samping forklift. Gua ngeliat pocong tadi 2 kali bang. Awalnya di gudang hasil produksi. Itu dia berdiri di atas garpu forklift. Sampai tatap-tatapan sama gua. Sekitar 1 menit lebih itu. Sampai gua nggak bisa kemana-mana. Setelah itu masih gua berani-beraniin tuh bang. Itu juga forklift nggak nyala. Gua nyalain itu forklift nggak nyala bang. Sampai forklift nggak bisa mundur, akhirnya bisa mundur. Begitu di gudang bahan produksi dah. Aku udah nggak inget apa-apa, tapi sempat ngeliat tuh pocong ada lagi di pojokan. Nah kata teman saya sempat kesurupan. Kesurupan. Yang nyembuhin ada teman satu shift saya, istilahnya ustadz lah. Bisa nyembuhin orang kesurupan kayak gitu. Tapi saya benar-benar nggak ngerasa, saya ngamuk-ngamuk tuh nggak ngerasa. Tapi kata kawan saya ngamuk-ngamuk. Wah gila ya. Terus saya nanya nih bang sama teman saya. Kata teman saya kan saya kesurupan. Saya tanya, gua kesurupan gimana bang? Apa yang gua lakuin pas kesurupan? Ya lu udah bener-bener kayak pocong. Kepengen berdiri, hawanya berdiri dipegangin malah loncat-loncat. Jadi kayaknya masuk itu pocong ke badan saya itu bang. Jadi Bang Bobby lompat-lompat gitu? Iya kata teman saya, lu bener-bener lompat-lompat Bob. Awalnya dipegangin 1 orang, nggak kuat nih dia. Akhirnya baru tuh manggil si Robi yang bisa nyembuhin. Itu juga lu masih bener-bener pengen loncat lagi, udah bener-bener pengen ngamuk, pengen berdiri, terus loncat-loncat, diikutin ya sama si Bobby, dilepas. Loncat lu, kesana kemari di kantor tuh. Sampai ada 1 termos punya pimpinan tuh ketembrak, jatuh. Udahlah, yang penting lu sekarang udah sadar, kata teman saya. Terus gue gimana, gue penasaran, lompat kayak apa sih? Ya bener-bener kayak pocong, lompat gitu. Badan udah nggak enak tuh bang. Akhirnya si Robi ini udah laporan ke security, karena pas shift 2 ini pimpinan nggak masuk. Dia laporan ke security bahwa ada kejadian. Ceritain sama security kejadiannya, sampai saya loncat-loncatnya. Nah, security nyamperin tuh dalam kantor, nanyain kondisi saya. Kayak gimana. Itu security masih ngajak saya ke gudang. Dia pengen tahu gitu loh tempatnya yang mana sih. Bentuknya yang mana, saya sampai bilang ke security. Emang kalau ramean atau 2 orang, dia nampakin diri bang, saya bilang gitu. Udah gue bisa ngerasain, kata dia. Si Robi ini nih, kawan saya bilang, jangan pak, kasihan. Orang udah berat banget kepalanya gara-gara kejadian tadi. Tapi security penasaran, ngajak saya.
Saya hilangin tuh rasa takut, saking penasarannya karena udah buat saya kesurupan. Saya samperin, forklift masih di sana. Di mana kata security? Pojok situ bang, deket tong saya bilang. Tong oli kan di pojok. Tong oli saya bilang. Samperin sama dia. Security-nya yang kesurupan. Kemasukan loncat-loncat juga bang. Dia nggak jatuh lagi, nggak joprak lagi. Langsung loncat-loncat. Takut saya baru mendingan, baru beres kesurupan. Lari saya langsung. Akhirnya disamperin sama si Robi tuh. Saya udah nggak lihat dah disembuhinnya kayak gimana. Saya ke kantor aja udah. Ditahan sama yang lain tuh. Si Robi dah tuh yang nyembuhin security. Akhirnya kata security yang lain karena dia jaga 4 orang kan. Udah lu buru-buru pulang dah. Udah lu nggak usah tahu lagi ada kejadian apa setelah ini gitu. Udah lu pulang aja katanya. Udah saya langsung pulang. Nggak tahu dah nasib security itu kayak apa. Saking penasarannya dia masuk wadah. Dia tiba-tiba maksudnya loncat-loncat gitu? Awalnya kayak miring gitu bang. Kayak orang doyong pengen jatuh gitu. Tapi nggak. Saya bilang kenapa nih? Saya pikir ngerasain energi negatif nih orang bisa kali saya pikir kan. Kayak paranormal lah gitu ngerasain negatif. Tapi lama-lama kok geser ke pinggir, loncat. Tiba-tiba tangannya didekap begini. Ya nggak beres nih saya bilang. Langsung saya tinggal sama saya. Satu kejadian 2 orang kesurupan tuh. Besoknya tuh saya masuk lagi nih. Si security masih jaga juga di shift 2. Temu kan. Begitu masuk saya tanya. Bang lu kenapa kemarin bang? Gak tahu gua katanya. Tiba-tiba udah disembuhin sama si Robi katanya. Nah emang apa yang lu rasain? Saya bilang. Lu kemana? Gua pulang gua takut ngeliat lu. Emang gua ngapain? Orang lu miring sana sini sambil loncat-loncat. Iya awalnya gua ngerasain enak, pusing katanya. Nggak biasa bro katanya. Biasanya gua tuh tahan, makanya gua penasaran ngajak lu. Di mana sih lu ngelihatnya? Maksudnya pengen gua ajak komunikasi. Nggak taunya berat nih sosoknya, nggak bisa kelawan istilah dia. Akhirnya masuk ke badan gua. Tiba-tiba gua udah di office juga sama kata dia. Udah disembuhin sama si Robi. Sama bang saya bilang. Kayak saya, iya begitu persis. Tiba-tiba udah dibawa sama si Robi gua. Bangun-bangun udah banyak orang aja katanya. Jadi nggak jadi malu akhirnya dia ya? Iya akhirnya pulang juga dia tuh katanya. Pulang juga. Sampai gua pulang juga itu sama komandan gua suruh pulang udah. Nah sejak kejadian itu tuh bang. Kejadian yang saya rasain. Banyak kejadian mistik di shift 3, shift 2. Istilahnya udah ada pengalaman lah dari gangguan-gangguan. Gua pede aja udah kerja, berani-beraniin dah kerja dah. Udah bener-bener gak takut lagi dah sama gangguan karena udah pernah ngalamin gitu. Dari apa bentuknya, apa kejadiannya udah pernah ngerasain lah. Dengan apa yang diceritain sebelumnya bener-bener ngerasain gitu. Ada selang 4 hari atau hampir seminggu lah bang. Tapi masih shift 2 juga. Itu kawan kerja di mesin potong kabel. Jadi mesin potong kabel ini lokasinya seberang-seberangan sama divisi unit saya bang, nggak nyatu. Dia jadi kayak di lapangan terbuka. Kalau kata cerita orangnya mah, orang-orang dulu mah itu bekas kuburan Belanda. Lahan pemotongan itu bang. Karena kayak lapangan terbuka gitu, nggak beratap bener-bener. Khusus naruh kabel tuh panjang-panjang. 1 jam dia ngerasain kerja, 2 jam sampai habis maghrib kan. 8:30 tiba-tiba dia nyamperin ke mesin saya. Karena mesin saya paling ujung pada saat itu kerjanya. Dia disamperin tuh ke mesin saya. Kenapa? Jis, saya bilang, lu ikut gue yuk ke mesin potong katanya. Ngapain lu? Gue masih belum dapet target, saya bilang gitu kan. Udah ikut gue aja, gue gak berani katanya. Gak berani kenapa? Apa yang lu lihat? Gak jelas katanya. Udah makanya ayo lu lihat katanya. Biar gue juga gak penasaran. Atau lu penasaran mah lu aja sendiri, saya bilang kan. Ngapain ngajak-ngajak gue? Udah ayo gue biar beraniin katanya. Udah tuh penasaran, saya tinggal tuh kerjaan tuh bang. Saya ikutin, sampai saya bantuin dia kerja, nggak ada apa-apa tuh. 1/2 jam kerja, nggak ada apa-apa lu. Tadi ada katanya, di belakang tumpukan kabel. Nggak ada, saya bilang gitu. Saya tinggal bang. Udah lalu kerja lagi. Baru sempat keluar sedikit dari pintu pemotongan tuh dia udah teriak. Wow katanya. Saya samperin. Itu saya berdua ngeliat nenek-nenek kayak bawa lonceng tuh bang. Pakaiannya putih-putih. Mukanya kelihatan bener-bener nenek-nenek. Tapi udah pucet lah kayak gitu. Sambil muterin tempat kabel. Diem tuh saya berdua. Mana nih Jis? Gimana? Tinggal aja apa? Saya tinggal, saya nggak langsung ke office bang. Saya panggil security. Tapi beda lagi bukan yang ngerasain kemarin kan. Beda shiftnya. Bang lu percaya nggak bang kalau di tempat potong ada nenek-nenek? Nah, dia security baru nih bang. Belum pernah ngerasain apa-apa tapi dia penasaran. Bertiga tuh nyamperin. Nggak ada awalnya. 1/2 jam ditungguin, kami masih kerja lagi berdua. Dia baru ngerokok di tempat potong tuh. Tiba-tiba duduk di samping security tuh.
Tapi nggak lama. Itu ada saya juga di situ. Nggak lama, sekitar hitungan 5 detik lah. Itu yang ngelihat sebenarnya teman saya. Begitu ngelihat kaget ya. Saya sempat ngelihat sedikit tapi hilangnya, saya ngelihat hilangnya gitu, proses hilang. Si security ini pingsan langsung. Pingsan. Saya kira awalnya kesurupan, Bang. Ini nenek-nenek hilang masuk nih ke badan nih. Masih ngomong sendiri nih. Gimana nih, Jis? Tahu gua katanya. Pingsan lagi katanya kan. Tiba-tiba nongol lagi di pojok dekat tempat pembuangan sampah. Masih bawa lonceng, tapi saat itu loncengnya dibunyiin. Awalnya cuma di bawah doang tuh, nggak dibunyiin. Setelah itu dibunyiin. Security ini nggak bangun-bangun. Udah tabok-tabok sama teman saya, nggak bangun-bangun. Takut tuh saya bertiga tuh, Bang. Yang tadinya saya berani karena udah punya pengalaman ngeliat ini itu di tempat pabrik itu. Sampai saya rasa takut, saya muncul lagi tuh. Tuh nenek-nenek benar-benar nggak hilang. Masih muter aja. Akhirnya saya nggak pedulin lah nenek-nenek lah. Terserah lah dia mau masuk ke siapa kayak, mau masuk ke saya kayak. Saya tinggal, saya panggil lagi security komandannya. Kaget dia, anak buahnya udah ngeletak. Begitu dibangunin, linglung. Kayak orang dibikin, Bang. Istilahnya kayak orang disantet, tapi linglung. Padahal nggak disantet kan. Nama sendiri lupa. Diobatin nih sama divisi lain yang bisa juga nyembuhin. Nggak kesurupan, nggak ada, ini mah isinya katanya. Emang linglung aja nih orang katanya. Linglung dia loh, Bang. Sampai 3 hari kalau nggak salah. Setelah kejadian itu sampai 3 hari, sampai dibawa ke Sukabumi. Sampai dia masuk lagi. Saya tanya pun, apa yang lu rasain? Lu ingat terakhir ngeliat nenek-nenek? Di mana kata dia? Di mesin potong. Lu kan nemenin gua sama si Ajis motong kabel. Hari apa? Itu bener-bener lupa tuh. Padahal udah disembuhin tuh. Tapi kejadian sebelumnya dia nggak ingat. Tapi dia udah tahu siapa dia, kerjaan dia apa, kayak gitu. Cuma kejadian itu dia nggak tahu. Nggak tahu. Ketika saya flashback lagi pas dia masuk, saya tanya kan. Tapi nama saya tanya, nama gue siapa? Bobby. Gue mah tahu lah. Masa ya gue lupa sama nama lu katanya. Lu divisi ekologi kan katanya. Lu nama orang ingat, kerjaan orang ingat, saya bilang. Masa kejadian baru kemarin nggak ingat? Nggak ingat gue mau kejadian di mana sih? Lu inget nggak? Lu gue aja ke mesin potong ngelihat nenek-nenek. Enggak. Perasaan gue di pos aja katanya. Walaupun muter sendirian gue mah nggak pernah ngajak lu katanya. Gila ya. Sampai linglung ya. Nah, pada akhirnya tuh, Bang, setelah 3 tahun saya kerja di situ, setelah kejadian yang banyak nih mistik sampai yang nampakin diri, sampai yang bikin saya kesurupan tadi kan. Saya cuman gangguan-gangguan kecil aja sih suara. Memang kalau suara tuh saya nggak terlalu takut sebenarnya kalau nggak lihat wujud. Tapi masih aman lah menurut saya. Sampai tahun ketiga nih saya kerja, saya dipanggil sama HRD untuk perpanjang kontrak. Di situ saya nolak. HRD nanya alasannya apa? Kami masih butuh, dia bilang gitu. Kok kamu nolak? Oh, sedangkan orang nyari kerja di luar susah, kata HRD kan. Saya bilang, Bu, kesehatan saya lebih penting. Nah, kan kamu dapat BPJS di sini. Terus dapat tanggungan juga. Istri kamu sama anak kamu di sini. Terus kesehatan apa yang kurang? Bu, Ibu pasti dengar kali, masa nggak dengar tentang situasi di pabrik ini kayak apa? Ya mistik-mistik mah yang penting ibadah kamu kuat. Masa saya mau pamer ibadah depan Ibu? Sebenarnya yang begitu mah nggak harus yang nggak ibadah, yang ibadah aja bisa ngelihat, Bu. Akhirnya saya nolak tuh, Bang, panjang kontrak. Padahal 2 tahun dia mau ngasih lagi tuh. 2 tahun. Ya, akhirnya saya putuskan untuk selesai itu bulan terakhir saya kerja. Berarti berapa tahun, Bang, akhirnya tuh? 3 tahun tuh. 3 tahun 3 tahun pas sisa sebulan lagi kan langsung dipanggil tuh sama HRD untuk perpanjang kontrak. Saya nolak baik-baik sih. Benar-benar ngejaga kesehatan badan saya lah. Saya juga sadar saya kurang bisa kerja di tempat seperti itu gitu. Bukan karena porsi kerjaannya, karena situasi lingkungannya gitu. Dengan sosok-sosok yang di luar kita gitu. Nah nih Bang Bobby, kalau sosok anak kecil itu emang sering nampakin, Bang, ke karyawan-karyawan lain selain Bang Bobby? Itu sering sih, Bang, nggak cuma saya. Hampir semua karyawan di divisi tempat saya itu pasti ngelihat. Oh, ngeliat anak kecil itu? Iya. Jadi terkait si anak tadi, Bang, kata senior saya di office ini, pada tahun 2010 kalau nggak salah dia bilang, ini dia cerita. Jadi ada salah satu staf perempuan sering bawa kerja anaknya. Laki-laki, si anak ini laki-laki, sering dibawa kerja. Pada saat itu benar-benar safety belum benar-benar diterapkan di perusahaan itu. Nah, lepas pengawasan nih si anak ini dari si ibu sampai ke giling mesin giling kabel, akhirnya meninggal di tempat.
Dan diyakini sama senior saya yang masih ada saat kejadian itu, sampai saat ini diyakini yaitu anaknya ibu itu. Umur berapa itu? Waktu pas kejadian itu sekitar umur 7 tahun anak. 7 tahun. Pada saat kejadian itu makanya diyakini sama senior saya ini di office, udah itu anaknya ibu ini. Oke, entah jin Koreanya, entah sosoknya nyerupai. Iya. Tapi semua karyawan hampir ngelihat Hampir. dia. Kadang ada yang nggak cuman ngeganggu lari-lari aja sih bang. Kalau di office itu entar tempat pulpen si ibu A ini dipindahin ke tempat pulpen si ibu B kayak gitu. Banyak barang-barang yang pindah tapi nggak hilang, tapi pindah dia. Gelas tiba-tiba udah diisi sirup, seumpama ditinggal ngapain hilang sirupnya. Tapi yang lebih ekstrim itu bang, yang forklift sampai pindah loh itu bang. Kalau terkait masalah forklift itu bang, saya sempat sharing juga sama kawan saya. Itu benar-benar saya linglung ke sirep atau emang benar-benar pindah dah. Karena nggak sekali sih bang. Iya, iya. 3 kali. Kalau sekali mungkin saya salah lihat, apa memang ada yang mindahin saya nggak tahu gitu. Sampai 3 kali ya? Sampai 3 kali bang. Gila ya. Ini ke sirup yang abang bilang tadi. Jadi kayak, padahal tuh nggak pindah tapi abang merasanya pindah. Pindah gitu sampai 3 kali. Karena banyak yang nanya kan, dari yang pertama itu kawan saya tuh tiba-tiba ada 2 forklift pindah. Udah dipindahin saya sama teman saya. Terus datang ibu staf ini dari kantor yang checklist kerjaan saya. Ada lagi 1 lagi forklift di situ gitu. Terus kalau untuk masalah ini bang, masalah abang kan katanya Iga jarang nih. Iya. Sampai sekarang masih gampang merasakan kehadiran sosok mereka bang? Masih kalau tempat itu benar-benar menurut saya masuk aja udah hawanya nggak enak aja udah berasa. Oh, udah berasa ya? Ya, makanya saya itu nggak pernah mau diajak camping di gunung atau camping di hutan. Kenapa tuh? Karena baru masuk kayak gerbang pendaftarannya aja itu hawanya udah lain. Itu dari kecil ya bang? Dari kecil. Atau sampai adik saya yang di bawah saya pun sama sama saya. Pokoknya di tempat asing, horor, angker, nempel. Pulangnya nempel. Kalau adik saya malah pulangnya nempel. Nempel? Iya. Sampai ada yang mau minta dianterin pulang gitu. Jadi adik saya itu. Iga jarang tuh ya kalau bahasa ini ya. Mungkin teman-teman di rumah ada nih yang Iga jarang juga. Gimana sih kalau kalian tuh? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kalau Iga jarang itu bisa dinetralin bang? Kayak bisa gak disembuhin gitu? Kalau kata Apa orang, pernah coba gitu? Ya kalau kata orang yang bisa sih ada prosesnya gitu, bisa. Istilahnya spiritual lagi penyembuhannya. Tapi kalau dari dalam diri saya nggak mau hilangin. Karena salah satu bentuk kelebihan yang saya rasain. Saya merasanya ini salah satu bentuk kelebihan yang diberikan sama Tuhan ke saya gitu. Belum tentu orang lain bisa lihat, tapi saya bisa lihat gitu. Berarti kan ada kelebihan di saya gitu. Tapi kan capek juga bang. Iya sih memang, tapi bisa ngerasain keberadaan mereka gitu. Iya, maksudnya yang orang nggak tahu nih saya bisa tahu gitu. Ya sih menarik aja sih, ada sisi menariknya. Jadi buat hiburan sendiri mungkin ya. Tapi pernah bang masuk ke kawasan kayak hutan-hutan gitu misalnya? Pernah, karena kebetulan istri saya nih demen banget naik gunung. Atau camping di hutan. Waktu itu pernah camping di Ciwidey saya. Oke, Ciwidey Bandung. Ciwidey Bandung. Itu di toilet umumnya saya ngeliat. Apa tuh? Kuntilanak mah. Kuntilanak. Iya, lagi duduk di atas kolam lah, pinggiran kolam air itu. Itu berani bang masuk ke kawasan situ? Mau nggak mau. Karena posisinya kan buat nyenengin istri saya nih. Nemenin gitu. Bahagiamu beban buatku. Serem amat ya. Setelah itu pernah camping lagi? Enggak sih, jarang sih kalau saya ikut-ikut camping. Paling istri ini kalau ikut camping ikut-ikut kayak travel agent kayak gitu. Iya. Jadi abang buat masuk ke tempat-tempat kayak gitu ntar dulu deh. Ntar gitu dulu. Ya. Jangankan tempat kayak gitu dah bang. Ini satu perumahan nih, ada rumah kosong. Ini ruangan sekarang nih yang kita syuting studio. Aman sih. Aman ya? Aman. Kalau rumah yang ada isinya pun aman. Masih nggak aman pun sedikit lah, tipis aja gitu. Kalau rumah kosong nih satu perumahan nih. Ini ada satu rumah nih kosong lebih dari setahun aja nih. Saya berdiri depan pagarnya itu berasa tuh bang. Berasa. Tapi nggak bisa ngegambarin ada apa gitu. Tapi hawanya lain aja. Berasa itu seperti apa sih bang? Apa ada getaran atau dingin di sekitar leher? Dingin. Kalau saya sih ngerasainnya dingin, jadi bikin bulu kuduk ini merinding gitu kan. Iya. Jadi nggak mau lama-lama di tempat kayak gitu. Karena kalau anak laki sering kesurupan ngeri juga bang. Yes. Megangin ribet. Cewek aja kadang tenaganya gede banget ya. Kalau kesurupan memang 2 kali lipat tenaganya bang manusia itu. Sering banget nangarin kesurupan itu.
Oh, aing teu nyaho yang Aing mana kopi. video, aing kopi sama Samsu. Kenapa enggak jarum coklat aja mah? Harusnya kesurupannya masukin orang warkop. Iya. Kadang gini loh Bang ya. Kalau kesurupan kan kontroversi ya, ada bilang penyakit, ada yang bilang apa gitu kan. Kalau saya sih karena bukan sering ya, pernah aja lah. Entah di gunung, entah di kota gitu, pada kesurupan gitu. Teman saya kan orang Betawi asli gitu, nggak bisa bahasa Sunda. Bisa dia bahasa Sunda dengan lancarnya gitu kan. Jadi yang interaksi bahasa Sunda gitu kan Bang. Nah terus beberapa kali lah ada yang dia nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, tapi bisa bahasa Jawa gitu kan. Kesurupan jadi kayak Biasanya masuk daerah tuh kalau iya, jadi setannya tuh Nusantara. Yang banyak percaya nggak percaya sih Bang tentang kesurupan ini. Kalau belum merasakan, ya namanya orang Indonesia begitulah, belum merasakan, belum yakin. Yakin. Kalau saya sih udah merasakan, jadi saya yakin gitu. Iya. Kalau ada orang kesurupan gitu. Kadang secara medis ini penyakitnya ini. Iya. Ya, Karena non medis sih menurut saya itu. Iya, itu dia. Kalau saya pribadi sih meyakini emang kesurupan tuh ada gitu kan. Cuman ya masing-masing sih. Itu dia. Karena kebanyakan yang kesurupan dibikin drama sih Bang. Itu ada juga yang ada Bang di tempat saya ngaji dulu. Oke. Jadi tongkrongan saya di ngaji. Saya suruh teman saya pura-pura kesurupan, mau ngetes ilmu guru. Terus. bukan disembuhin malah dikeplak sama guru. Sia mah kesurupan kayak ente kerjaan aing sia katanya. Tahu guru saya pura-pura kesurupan. Oh, guru tahun ini nggak ada energinya di Iya. sini. Nah, itu yang saya rasain gitu kan. Maksudnya kalau orang yang benar mungkin bisa nyembuhin, tahu nih orang pura-pura nggak sih? Karena kan ada orang yang bilangnya bisa nyembuhin begini. Padahal nggak ada gitu. Drama ketemu drama gitu jadinya. Yang kesurupan juga drama setannya keluar lah. Ada apalagi ada teman saya yang Iga jarang juga cewek. Ya dia sering kesurupan gitu kan Bang. Ya saya ngeliat dia capek gitu. Ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang umur dia udah 3. Kalau adik saya udah ditutup sih. Tutup ya. Dia udah 33, udah 2 tahun ini nggak pernah kesurupan lagi. Capek Bang gitu. Yang bisa dibilang penyakit medis ya, dibawa ke medis ya nggak ada. Nggak bisa. Gangguan jiwa ya enggak. Harus spiritual betul ini. Spiritual gitu. Dan alhamdulillah sih udah mulai normal. Ya balik lagi sih masing-masing kepercayaan gitu kan. Kadang kopi aja manis atau pahitnya masing-masing Harus kepercayaan. ngerasain dulu. Ya kan kayak gitu. Ya kali harus kesurupan dulu baru percaya. Terus masalah agama, lu harus ke surga dulu baru percaya kalau itu agama benar. Kan enggak, ya masing-masing kepercayaan lah intinya. Oke sob, bagus sekali kisah pengalaman yang bilang sama Bang Bobby ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya semangat para pejuang keluarga. Ya mungkin setiap kerja kita atau tempat tinggal kita adalah hal-hal yang negatif lah, bisa bilang makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang sering ganggu kita. Ya mungkin memang tugas dia buat menggoda manusia. Kita sebagai manusia yang beriman dan punya Tuhan, jangan lupa selalu baca doa dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobby, terima kasih banyak ya Bang ya. Sama-sama. Mau nanya Bang terakhir. Abang kalau kerja di pabrik ngegiling baja gitu kan 8.000 ton dalam semalam sanggup Bang? Target per mesin itu ada sih Bang. Oke, kalau 8.000 ton dalam semalam. Enggak nyampe kalau ribuan ton. Paling Sanggup gak kira-kira? enggak dong. Udah ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.